Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Lur, gimana kabarnya Rika? Harapannya Rika pada sehat ya. Jangan ada yang sakit supaya tetap beraktivitas. Oke, di video ini saya melakukan pengekliran di malam hari. Untuk clear saya pilih 3100 dari Nikon dan thinner saya pakai 15%. Kenapa? Ini malam hari memang tidak hujan, tapi cuacanya sangat dingin sekali. Saya takutnya kelembapannya naik, nanti akan timbul entah itu absorb atau drop atau mungkin ada kendala lain. Tapi di sini tetap saya lakukan. Harapan saya maupun meler maupun ngedrop nanti maupun dia absorb, yang penting dia nggak popping. Jadi masih ada harapan untuk diperbaiki. Oke Lur, seperti biasa ini media ada grafisnya, jadi nanti untuk pengekliran saya over di bagian grafis karena rencananya besok pagi saya akan amplas ulang dan saya clear untuk membuat media ini supaya rata ya. Inilah bedanya kalau kita nge-clear media polos sama media yang ada grafisnya. Kalau media polos kemungkinan nge-clear sekali dengan 3 layar atau 4 layar, misal pun ada kendala lain bisa saja dipoles atau ya di-clear ulang juga bisa. Tapi kalau untuk yang ada grafis-grafis seperti ini, kalau kita mau poles gimana? Nggak bakal bisa rata kembali karena di bagian grafis itu pasti timbul ya Lur ya. Jadi mau habis kompon satu kaleng pun tetap kalau kita poles dia akan, kalau diraba dia akan terasa. Dan di sini saya akan melakukan pengekliran sebanyak 2 kali dengan over yang di bagian grafis. Oke Lur, saya rasa di 15% ini masih terlalu kebanyakan karena cuaca ini semakin malam semakin dingin. Dan nanti dulur-dulur bisa lihat ya, ini saya perlihatkan bahwasanya ada indikasi kelembapan yang over. Nanti setelah pengekliran ini saya perlihatkan di depan kamera, nanti bisa dilihat itu ada macam kayak embun yang berada di media. Itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya sampai over, nggak menguap itu ya nanti terjadi absorb atau ngedrop clearnya ya keesokan harinya. Biasanya kalau sudah kering itu ngedrop. Nah itu mungkin yang dialami kalau dulur-dulur lagi ngeclear di cuaca yang kurang bagus. Harapannya diperhatikan ya kalau untuk ngeclear. Kalau ngecat mungkin masih bisa lah. Kalau untuk ngeclear usahakan misalnya kita mau ngeclear nih, posisinya sebelum ngeclear kita cek dulu kondisi ini apakah akan aman ke depannya. Nah di sini saya perlihatkan ya, di bagian nah itu ada kayak pelangi-pelangi, itu ada kandungan air kelembapan dari thinner Lur. Jadi 15% itu menurut saya masih terlalu banyak. Nah itu kalau kita teruskan, maksudnya kalau kita timpa lagi clear yang sudah kita mixing dengan thinner itu akan semakin banyak membawa thinner ke atas media. Jadi kalau sudah terlihat indikasi seperti itu, harapannya dulu stop dulu, kasih penguapan supaya si pelangi tadi itu harapannya menghilang dulu. Nah kalau misalnya memungkinkan untuk diulang lagi ya diulang lagi, tapi kalau sudah nggak memungkinkan ya jangan diulang terus, nanti akibatnya akan fatal. Jadi dulu pernah nemuin nggak kalau misalnya nge-clear terus dia hasilnya agak ada keputih-putihan gitu, terus apa ya, dia macam kayak ngedrop terus mutih gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi tidak diperhatikan waktu ngeclear, cuaca kurang bagus, ditembak saking nafsunya pengen cepet cair, ternyata malah kerja 2 kali. Oke Lur, di video di pengekliran ini saya nggak urus mau nanti terjadi absorb atau ngedrop atau yang lain. Intinya saya butuh film untuk ngeclear ke 2 kalinya. Dan di sini harapannya nggak ada yang namanya popping ya. Saya nggak mau, kalau popping itu biasanya wah malah makin repot kalau kita memperbaiki popping daripada
memperbaiki ngedrop, jeruk atau meler ya. Kalau popping itu udah nyata kacau, karena dia ada lubang-lubang kecil itu, nanti kalau nggak kita hati-hati dalam perbaikan pasti hasilnya kurang maksimal. Oke lur, di pengekliran ini kita tetap lanjut sampai selesai. Nanti kita akan lihat di sesi akhir seperti apa, apakah yang pelangi-pelangi tadi itu bisa menghilang atau enggak. Dan nanti kita juga akan review setelah pengekliran ini. Esok harinya kita akan review seperti apa hasilnya, apakah dia drop, jeruk atau absorb. Oke. Di sini kita sudah pengekliran tahap, sudah sampai di pengekliran tangki. Untuk pengekliran tangki ini sama seperti tadi ya, bagian-bagian yang sekiranya rawan ketinggalan itu didahulukan. Kenapa yang bagian-bagian rawan ketinggalan itu dahulukan? Nah, supaya ketika kita pengekliran itu tidak terjadi kayak semacam ketinggalan kering gitu, jadi kelihatan kering sendiri, clearnya nggak bisa basah. Oke lur, untuk gaya penyemprotan tetap seperti biasanya ya, jarak, konsisten, ritme, terus overlap dirapikan ya lur ya. Jangan maju mundur kanan kiri, terus loncat sana loncat sini ya. Tapi kalau untuk di bagian yang grafis memang saya over di situ, karena terus terang kayak kita butuh pengamplasan ekstra di bagian situ. Nanti kalau nggak kita over kan takutnya kalau kita ngamplas dia jebol di bagian garis-garis yang bekas solasi, itu rawan sekali dia akan terjadi keriting. Oke lur, di video ini nanti kita akan stop di bagian tangki, terus nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Oke ya lur, untuk teman-teman yang masih sering melakukan pengekliran dengan gaya utuk-utuk atau pengantin baru yang pelan dari itu sangat rawan terjadi trouble ya lur ya. Nggak tahu troublenya apa, pokoknya pengekliran model seperti itu kalau kita nggak konsisten, apalagi jaraknya maju mundur, pasti terjadi trouble, entah itu popping atau delewer atau yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau semakin pelan, semakin tebel clear, semakin lambat penguapan thinner. Nah, disitulah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ingat, thinner itu hanya reducer atau pengencer ya. Jadi harapannya setelah pengekliran pas itu dia langsung hilang, langsung menguap. Tapi kalau penguapannya lambat, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke lur, dulur, di sini sudah selesai pengekliran dan ini after clear. Clear masih basah ya. Kalau untuk lihat filmnya masih basah itu pasti kelihatan. Nanti kita besok lihat ya seperti apakah, apa ada ngedrop atau gimana. Nanti kita reviewnya besok aja kalau sudah kering. Oke, kalau untuk urusan partikel ya, partikelnya dilihat rapi ya lur ya. Ngecat gak bisa nata partikel, nanti diketawain sama Sontoloyo atau diketawain sama Coli Airbrush. Oke, lately di sini saya sudah membabi brutal dan saya tunggu tantangan berikutnya. Oke, clear tengah malam jam 12 lewat, hampir jam 1. Ini kita nggak bisa reviewnya besok. Kemungkinan nanti ada sesi vlogcode karena di sini ada macam grafis bekas solasi pasti timbul. Kita ratakan nanti. Oke lur, keprimen. Saya pamit undur diri, udah malam mau bobok. See you. Oke lur, ini kita cek di pagi harinya jam 9 ya lur ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya rencana mau lanjut saya amplas karena motornya itu besok mau tanggal 25 mau dipakai touring, jadi kita harus cepat ya. Saya sudah biasa kalau malam ngeclear terus paginya atau besoknya saya amplas, itu sudah biasa. Apalagi kalau clear Nikon ini kan tipenya fast dry ya, jadi cepat banget keringnya lur. Nah, coba nanti kita keluarkan.
Oke, kita keluarkan di luar ruangan seperti ini hasilnya. Nah, ini mau saya amplas. Lalu untuk video vlognya kita lanjut di part 2 ya. Oke, Lur. Aduh. Gini hasilnya. Aman, nggak ada yang dilewer ya Lur ya. Kotoran-kotoran, debu-debu rontok sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nantikan video vlognya ya untuk ngeratain ini. Nah, ini masih belum rata, bekas solasi. Kalau untuk pinggiran-pinggiran aman, nggak ada yang meleleh. Oke Lur, semoga bermanfaat. Lek Coli, lek Gebi, lek Pras, lek HM Painting, dan sekalian Sontoloyo. Saya tantang nge-clear brutal. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya ya untuk vlog.